真的到阴曹地府了？齐南，你怎么在这儿？这开个玩笑而已。Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat, sehat jiwa raga. Bertemu kembali bersama Lengko Mupi di pembahasan alur cerita Donghua yang berjudul Peerless Martial Spirit atau Peerless Battle Spirit episode ke-54. Seperti biasa, buat kalian yang belum subrek, bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengko Mupi. Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia, jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya, silahkan dibuka saja playlistnya. Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kaca Anda, harap buka saja dengan rasa hati ikhlas. Kalau sudah seperti itu, tak perlu malas-malas, langsung saja kita digas.你说什么？本公主现在是底线，你还不同意？ Pada kesempatan hari ini, yang mana kelihatan sang Putri Miao memerintahkan kepada Cinan untuk menghancurkan permadani atau formasi rintangan yang ada di sana yang mengurung harta-harta berharga. Cinan kemudian mengekstra kekuatan mata dewa dengan begitu kuat. Lalu setelah melihat formasi rintangan, pada akhirnya Cinan berhasil menghancurkan formasi rintangan yang ada di tempat itu. Dan dengan cepat Cinan pun melesat berniat untuk mengambil pedang kuno. Namun Putri Miao memerintah kepada Cinan untuk jangan gegabah menurutnya. Setelah mengambil sebuah harta, maka seluruh orang pasti akan dituduh. Mendengar itu pun Cinan segera menghentikan langkahnya dan tidak jadi mengambil pedang kuno karena takut dia gegabah. Mendengar itu pun Cinan segera menghentikan langkahnya dan tidak jadi mengambil pedang kuno. Cinan kemudian bertanya apakah Putri Miao benar-benar sedang tidak membohongi kepada dirinya. Ah, 问题不大。我的了。 Dan Putri Miao berkata bahwasanya saat ini dia tidak membohongi alias dia berkata jujur kepada Cinan. Tetapi pedang tersebut melayang-layang dan langsung jatuh di tangan Cinan saja. Cinan dan Putri Miao pun yang melihat itu pun dia sangat terkejut dan tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan pedang itu. Tiba-tiba setelah itu istana pun bergoncang seperti akan runtuh dan roboh. Tiba-tiba bom meledak sehingga membuat mereka berdua terlempar keluar dari istana. Putri Miao yang melihat itu pun dia nampak sangat kesal karena sepertinya mereka berdua telah ditendang dari istana penyembahan dikarenakan Cinan telah mengambil harta karun secara gegabah. Lalu Cinan yang tidak mau disalahkan, dia pun berkata bahwasanya pedang kuno sendiri yang datang menghampiri kepada Cinan bukan keinginan Cinan. Tetapi Putri Miao tetap kesal karena dia gagal mendapatkan mantra 9 karakter yang dia inginkan. 这是什么情况？ 冰斗蛇， 战死。 说吧。没问题。 Dan semua itu adalah salah Cinan saja. Namun beberapa saat kemudian Putri Miao tidak mempermasalahkan hal tersebut. Dia kemudian mengajak kerjasama kepada Cinan untuk mendapatkan harta-harta yang ada di tempat itu. Cinan pun akanlah setuju bekerja sama mencari harta-harta yang ada di sana. Beberapa saat kemudian mereka kembali memasuki tempat misteri yang ada di tempat itu. Setelah berada di dalam, Cinan sangat terkejut karena di sana banyak sekali binatang-binatang buas atau binatang-binatang iblis yang sangat kuat. Namun dengan begitu gerak cepat, Putri Miao mengalahkan semua binatang iblis yang ada di sana dengan sangat mudah. Cinan yang melihat si Putri Miao bereaksi, Cinan begitu terkejut melotot melihat kemampuan Putri Miao yang benar-benar sangat hebat kuat. Seperti Mimin ya geng, Mimin kuat ini. 全都是我的，发财了。 Dan Cinan mendekati binatang iblis yang telah wafat dan mengambil inti binatang iblis. Cinan sangatlah gembira karena dia mendapatkan banyak sekali inti binatang-binatang iblis buas hasil dari si Putri Miao. Tetapi ternyata binatang iblis lainnya muncul kembali dan kemudian mengepung Putri Miao. Sehingga Putri Miao kemudian berkata bahwasanya binatang iblis yang ada di sana banyak sekali dan tidak ada habisnya.
Jadi sepertinya pada kesempatan hari ini mereka berdua harus segera keluar dan mencari tempat yang aman terlebih dahulu. Sementara itu Chinan tidak terlalu mendengarkan ucapan-ucapan dari si Putri Miao. Karena saat ini dia sedang gembira memiliki banyak sekali inti binatang-binatang iblis yang begitu menakjubkan. Si Putri Miao pun tidak ingin Chinan celaka, dia pun menggunakan kekuatannya dan melemparkan Chinan agar keluar dari tempat itu. Setelah itu, Putri Miao kembali menggunakan lagi kekuatan spiritual dengan mengekstrak sedikit kekuatan dan meledakkan tempat tersebut yang di dalamnya banyak sekali binatang-binatang iblis. 喵喵，你怎么？我试试。我又没说不想。 Dan dengan kekuatan Chinan yang sudah berada di luar ruangan, dia berhasil menyedot hampir semua inti binatang iblis dan menjadi miliknya. Setelah dihitung-hitung, Chinan berhasil mendapatkan 360 buah inti binatang iblis. Sementara itu Putri Miao mendekati sebuah kristal besar dan tiba-tiba kristal besar itu mengeluarkan energi yang membuat Putri Miao terlempar dan membuat Chinan menjadi sedikit ketar-ketir. Chinan sangatlah terkejut karena tiba-tiba di sana banyak sekali kristal berharga, tapi di sini Putri Miao harus memusnahkan stok darah akibat energi kekuatan dari kristal misterius. Chinan kemudian menggunakan mata dewa perangnya untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi kepada kristal itu. 这些是入位之石，能打开，但是很麻烦。我又没说不想。嘿，你确定？这入位之。 Karena Putri Miao yang menginginkan kristal itu, malah dia harus terpental akibat energi spiritual yang sangat kuat. Dan menggunakan mata dewa perangnya, Chinan dia melihat kristal energi yang sangat kuat menyelimuti kristal misterius. Chinan kemudian berkata bahwasannya dia bisa membuka energi larangan tersebut, tetapi dia menginginkan 50% dari kristal itu. Sehingga Putri Miao sangatlah kesal melihat kepada Chinan. Karena si Chinan begitunya, dia ingin mengambil 50% dari kristal. Yang mana kelihatan si Nona Miao pun dia gereget pisan kepada Chinan dan sangat perhitungan sekali Chinan mah. Tetapi pada akhirnya Putri Miao pun setuju dan akan memberikan Chinan ya geng 50% ya geng untuk bayaran Chinan dalam membuka kristal itu. 好，我试试。松吧，禁止比起第一层的。哎，这块成色真好。Dan kristal itu sudah terlihatan di depan matanya bahwasannya kristal itu begitulah banyak. Tapi pada akhirnya Putri Miao pun dia akan langsung saja membayar 50%. Tetapi sebelum membuka, Chinan mengeluarkan sebuah pensil untuk menuliskan terlebih dahulu perjanjian di antara mereka berdua, yaitu di antara si Nona Miao dan si Chinan. Nah, singkatnya cerita, pada akhirnya Chinan pun menghancurkan energi rantai-rantai yang mengikat semua kristal-kristal yang ada di tempat itu. Nah, ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat dan masih tetap oke dengan Lengkop Mupi. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. See you next di video pembahasan.